Kalau sekarang mau kolbunya sehat, ada dua tumbuhan yang subhanallah sering dipakai untuk membersihkan badan. Ini sehat kan? Sehat kan? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Seolah-olah jawabnya keras. Sehat ya? Sehat. Bagaimana ini bisa menyehatkan kolbu Anda? Mau tanya dulu. Bagaimana ini makanan atau produk sehat ini bisa menyehatkan kolbu Anda? Caranya gimana? Oke, boleh. Sebelum makan baca doa. Ada lagi? Pura-pura mikir aja lah. Apa gitu kan. Nanti kalau ditanya, pakai jawaban. Jawaban orang soleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau udah wallahu a'lam tuh asik tuh. Apapun pertanyaannya, wallahu a'lam. Nanti kalau ujian, pakai itu. Wallahu a'lam. Ada soal 50 kan? Wallahu a'lam semua, insya Allah gak lulus. Ini kan sehat ya, teman sekalian. Pertanyaannya tadi benar. Salah satunya bagaimana cara dia membuat atau makanan ini bermanfaat atau menyehatkan kolbu kita. Benar, tapi kalau secara fisik kolbu itu gak butuh banyak-banyak. Anda minum begini satu aja udah sehat. Fisiknya sehat, kolbunya. Karena kolbu hanya menerima yang sehat-sehat aja. Kolbu hanya menerima yang sehat-sehat saja. Ya. Apa buktinya? Nah, saya ceritain sebuah kisah. Kemarin saya subhanallah ketemu dengan ada kru TV. Ya, dia cerita kepada saya kemarin, mereka ada program acara lah, acara rukyah-rukyah seperti itu. Kemudian subhanallah, ya pasien tuh di rukyah, kemudian bereaksi lah karena mungkin ada gangguan jin juga. Setelah dia tenang, teman-teman sekalian, setelah pasien itu tenang, kemudian sama ustadznya itu, sepertinya ustadznya juga mengikuti kajian saya. Sama ustadznya itu, si pasien tadi itu dikasih apa coba? Dikasih kurma sama tempe. Dikasih apa? Kurma sama tempe. Tapi subhanallah ternyata ketika dikasih kurma sama tempe, reaksinya sama seperti waktu di rukyah. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Gitu. Berarti kalau yang suka makanan yang nggak sehat, rasukan jin? Oh enggak, bukan itu maksudnya. Yang nggak suka makanan sehat itu dia belum mampu mengatur kolbunya tadi gitu. Ya. Raganya masih didominasi oleh hawa nafsu. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, makanya jin-jin itu nggak suka rimpang. Dia nggak suka. Ada 2 rimpang. Antum tanyalah ke yang saya bukan berukyah, tapi kebetulan lingkungan saya dekat sama teman-teman berukyah itu biasanya Mbak ada rukyah itu salah satu resep yang mereka kasih untuk membersihkan badannya itu susu kambing sama madu. Ya, perbandingannya 1 liter madu sama 3 liter susu kambing. Itu perbandingan yang beberapa syekh-syekh itu menyebutkan itu perbandingan paling baik untuk membersihkan tubuhnya. Nah, jadi jangan gak usah takut juga minum itu nanti keluar jinnya gitu kan. Enggak lah. Ya, tenang aja. Atau ada 2 tumbuhan yang subhanallah sering dipakai dan itu memang gak disukain mereka. Yaitu apa? Bukan. Versi Indonesianya Pak. Kalau bilang udah jelas. Brotowali sama temulawak. Gak suka dia. Pahit. Karena jin itu memang beredar di darah. Jadi kalau darahnya banyak micin, gitu kan, suka dia. Ya. Darahnya banyak, sampah-sampahnya, suka dia. Karena dia suka yang kotor-kotor kan gitu kan. Seperti itu. Dia gak suka begini-beginian. Maka memang butuh ekstra. Butuh ekstra perjuangan jiwa untuk minum kayak beginian loh. Coba deh saya tanya, ini kan jahe nih, atau mungkin agak sedikit
Itulah misalkan anak-anak muda zaman sekarang ini kan kunyit nih. Kunyit. Kunyit ini Bapak sekalian, sebulan saya masukin di sini kan kalau dikasih agak-agak pahit gitu kan dia kan. Saya kasih Anda es teh manis, kira-kira pilih mana? Coba pilih yang mana, jujur aja lah. Pasti pilih es teh manis kan. Karena lebih, lebih sesuai dengan hawa nafsu kita yang bisa kita minum. Untuk minum beginian butuh effort. Maka sering saya sampaikan, hidup sehat itu kayak bangun tahajud. Susah nggak? Susah. Tapi kalau orang bangun tahajud itu nggak dipaksain, sampai mati juga nggak bakal tahajud. Seperti itu, ya. Jadi sama kayak hidup sehat. Nah, pertanyaannya hidup sehat itu untuk apa? Ya, hidup sehat itu untuk apa? Ini yang sering orang kayak sekarang zaman-zaman sekarang itu tren-tren, program diet segala macam, silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau bagi saya mencoba mengambil missing linknya apa di sini. Ternyata memang subhanallah mukmin itu memang hidupnya harus sehat. Harus sehat. Sebab apa? Untuk sholat kita butuh kaki yang kuat loh. Betul? Untuk bangun malam kita butuh fisik yang kuat. Untuk puasa kita butuh fisik juga. Orang yang sakit nggak bakal bisa puasa. Sakit-sakit berat ya seperti itu. Ya. Maka seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa perintahkan, Bapak Ibu sekalian, itu pada akhirnya membutuhkan fisik yang kuat. Haji, umroh, sedekah aja. Sedekah itu kan untuk ngasih sedekah itu kita butuh tangan yang sehat gitu. Seperti itu. Ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah itu butuh sehat gitu loh. Ibadah itu butuh sehat. Maka yang perlu sekarang ya kita perbaiki adalah sebenarnya bukan raganya. Karena raga kita sudah berlebihan makanan. Betul nggak? Tanda-tanda kita berlebihan makanan apa? Gemuk, gendut, ya kan? Dan Nabi sudah memberikan sinyal itu 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi apa? Aku melihat di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, fenomena di kalangan umatku yang gemuk. Betul? Gemuk itu karena apa? Banyak makan, apalagi? Gak usah dibahas gitu. Gemuk karena banyak makan gitu loh. Gak apa-apa yang gemuk. Ya. Lucu. Gemesin gitu kan. Imut. Tapi akan jauh lebih luar biasa ya kalau dikuruskan. Dan obat kuatnya laki-laki itu adalah hidup sehat. Saya Masya Allah ya beberapa waktu lalu tuh ketemu dengan beberapa ikhwah-ikhwah yang belum ada kajian tempat dia cerita ke saya, Dok, Masya Allah sekarang kualitas hubungan suami istri mereka membaik luar biasa. Nagih terus tiap hari coba. Baguslah saya bilang, sampai mudah-mudahan siapa tahu istrinya bilang, Abi harus berbagi kebahagiaan kepada muslimah yang lain gitu. Siapa tahu. Siapa tahu. Lagi ngomong gitu dibangunin, bangun gitu. Mimpi gitu. Ya. Seperti itu teman sekalian. Jadi yang kita boleh katakan sekarang kita perlu dandani itu apa? Yang kita perlu benerin sekarang itu apa sebenarnya? Kemampuan kita, ya teman sekalian, dalam menjadikan raganya kita ini sebagai tentaranya, bukan rajanya. Itu dia. Sekarang pertanyaan gini, tadi belum selesai nih. Bagaimana cara ini ya atau ada pisang, ada nanas, semua sehat-sehat semua tuh bisa menjadi nutrisi atau gizi kolbunya? Jawabannya apa? Tadi kalau baca bismillah oke dapat berkah. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana ketika makanan ini, minuman ini, produk ini ada sedekahkan untuk orang lain. Itu makanan buat kolbunya. Tahu ya? Anda makan satu, ini kan banyak nih misalkan. Kalau dia dimakan seperti ini semua, katakan ini makanan misalnya, makanan sehat lah, minuman sehat. Kita makan segini aja, misalkan teh gitu kan, bikin minuman cukup, insya Allah cukup. Sisanya kasih ke orang. Itulah makanan buat kolbunya. Paham ya? Jadi kalau sekarang mau kolbunya sehat, bagaimana caranya? Berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Bahkan dari makan juga bisa. Karena emang kolbu itu gak perlu banyak makan dan iman kita itu akan lemah kalau terlalu banyak makan. Kata Rasulullah seperti itu.
Ulama-ulama menyebutkan bahwa memang ternyata iman itu bisa lemah. Anda, teman-teman sekalian, tidak akan bisa nangis ketika baca Quran, ketika sholat, ketika doa dalam keadaan perut kenyang. Susah. Betul gak? Sayangnya Ramadan yang menjadi bulan untuk bersih-bersih, bulan yang digunakan untuk apa? Untuk ngurangi makan. Tak jauh beda yang dimakan itu dengan 11 bulan yang lain. Bukannya pakai apa? Hah? Sama aja kan? Kolak. Boleh aja. Ya itulah, Anda sudah paham lah gitu kan. Maka sebenarnya kalau kita mau jadikan kayak gini kan, Masya Allah bentar lagi kita insya Allah semoga sampai ke bulan Ramadan. Itu harusnya menjadi bulan yang membuat kita tuh bahagianya luar biasa. Kenapa? Udah gak ribet lagi urusan makan. Ribetnya atau mungkin sibuknya dengan apa? Dengan ibadah. Gitu. Harusnya seperti itu. Ya.